Tutorial membuat laporan neraca atau balance sheet dari PT Nusantara Agung untuk tahun 2018. Berikut adalah format dari balance sheet PT Nusantara Agung, di mana dari format yang tersedia terlihat ada dua kubu yang berbeda, yaitu kubu sisi kiri yang kita sebut dengan aset atau harta, terdiri dari kuren aset maupun non-kuren aset atau aset lancar dan aset tidak lancar. Kemudian sisi sebelahnya ada komponen liability dan equity atau kewajiban dan modal, di mana kewajiban sendiri terdiri dari kuren liability atau kewajiban jangka pendek dan long term debt atau kewajiban jangka panjang. Kemudian terdiri dari kelompok equity atau modal. Dari masing-masing dua kubu tersebut, baik itu sisi harta maupun sisi hutang dan modal, pada akhirnya nanti dijumlahkan dan saldonya harus balance. Itu adalah rumus dasar dalam membuat neraca. Untuk membuat laporan neraca atau balance sheet, maka kita harus memperhatikan data worksheet yang tersedia dari PT Nusantara Agung. Dari data worksheet yang tersedia, terdapat beberapa kolom, dari mulai trial balance sampai dengan balance sheet. Untuk menghasilkan atau membuat laporan neraca, kalian cukup mengamati dari kolom balance sheet yang ada di halaman 1. Yang terdiri dari akun cash in bank sampai dengan akun retained earning. Dari beberapa akun tersebut akan kita kelompokkan ke dalam kelompok-kelompok yang sudah tersedia di dalam laporan posisi keuangan. Dari dua kubu ini kita masukkan dulu sisi aset. Sisi aset terdiri dari kuren aset atau aset lancar dan aset tidak lancar. Kita masukkan terlebih dahulu dari sisi aset lancar yang diperoleh dari kepala akun paling awal, yaitu cash in bank 11 sampai dengan akun fed in 11900. Jadi perlu kalian pahami, untuk akun kuren aset terdiri dari kepala akun 11. Kita masukkan terlebih dahulu baik itu akunnya maupun nominalnya. Nominalnya kita masukkan akun cash in bank sampai dengan akun fed in. Perlu kalian pahami, di sini ada satu akun yang sifatnya berada di sisi kredit, padahal itu adalah kelompok harta. Kalau ada akun yang sifatnya seperti itu, maka tandanya nominal yang ada di akun tersebut itu sifatnya mengurangi, maka kita harus beri tanda kurung atau minus, karena saldo normal dari harta itu adalah debit. Sehingga kalau ada harta yang bersaldo normal kredit, maka sifat dari harta tersebut yaitu mengurangi. Dari kuren aset kita peroleh data bahwa jumlah dari kuren aset yang diperoleh sebesar 850.125. Kita masukkan selanjutnya yaitu aset tidak non-kuren aset kepala akun 12. Kita masukkan semuanya, yaitu dimulai dari akun land tanah termasuk akumulasi sampai dengan accumulated depreciation equipment atau akumulasi penyusutan peralatan.
12 maupun 13. Nominalnya juga kita masukkan, sifatnya sama seperti tadi di dalam aset lancar. Jika saldonya berada di dalam sisi kredit, maka saldo tersebut sifatnya mengurangi. Di sini ada akun akumulasi yang semuanya bersaldo kredit, sehingga kita beri tanda kurung. Setelah semuanya dimasukkan, untuk aset tidak lancar, kita jumlahkan menghasilkan saldo 1.549.570 rupiah. Dari total aset lancar maupun total aset tidak lancar, dijumlahkan akan menghasilkan total aset sebesar 2.349.620.125 rupiah. Artinya dari sisi aset itu bisa selesai. Kita masuk ke sisi yang sebelah kanan, terdiri dari liability dan equity atau kewajiban dan modal. Dari sisi kewajiban terdiri dari kewajiban jangka pendek atau current liability. Kita masukkan nominalnya, diperoleh dari kepala akun 2, yaitu 21, terdiri dari credit card sampai dengan fade out. Semuanya dimasukkan, berikut nominalnya. Nominal untuk saldo kewajiban itu adalah kredit, sehingga kalau ada kewajiban bersaldo debit, maka sifatnya mengurangi. Di sini diperoleh kepala akun 21 untuk kewajiban jangka pendek itu sebesar 260.552.158. Kita masuk ke tahap yang selanjutnya, yaitu long term debt, adalah hutang jangka panjang. Biasanya terdiri dari hutang bank atau bank loan. Di sini disebutnya adalah Bank BNI Loan, kepala akun 22. Nominalnya berikut kita masukkan, yaitu sebesar 242 juta. Setelah Bank BNI Loan, kemudian kita masukkan equity atau modal akhir. Modal akhir di sini terdiri dari common stock dan retained earning yang diperoleh dari materi yang kita bahas sebelumnya yang ada di dalam laporan perubahan. Untuk data dari equity, terkhusus equity, nominal yang dimasukkan bukan berasal dari nominal neraca lajur, tapi berasal dari laporan perubahan ekuitas yang sebelumnya sudah kita hitung terlebih dahulu. Cara memasukkannya, silahkan dimasukkan kelompok kepala akun 3, yaitu common stock dan retained earning. Saldo common stock diperoleh dari modal akhir berasal dari laporan perubahan ekuitas, yaitu sebesar 1 miliar. Kemudian retained earning diperoleh dari saldo akhir sebesar 699.150.467.
Dari total equity diperoleh jumlah sebesar 1.609.150.467. Terakhir, silahkan kalian jumlahkan dari amount current liability, kemudian long term debt, dan amount dari equity sehingga akan menghasilkan saldo akhir dari total sisi liability dan equity yang saldonya harus sama dengan saldo yang berada di dalam sisi aset. 125 sama dengan total liability dan equity. Jadi kesimpulannya, neraca saldo yang sudah kita buat itu sudah sesuai. Silahkan kalian praktekkan sendiri dengan kasus yang lain.